di video kali ini gue akan membahas watchlist pemain untuk di Double Game Week 22. Gue nggak bikin video tim free hit ya, karena gue sendiri nggak bakal free hit di game week ini. Dan gue pun nggak mau mengencourage kalian untuk free hit ya, makanya gue nggak mau bikin video khusus free hit gitu. Tapi kali ini gue akan membahas khusus watchlist pemain yang menurut gue penting untuk kita miliki di minggu ini ya. Kita langsung aja bahas. Yang pertama itu ada James Madison. James Madison harga 6,9 dan sekarang ownership-nya ada 9,2%. Menurut gua dia sekarang menjadi pemain Leicester yang on form banget, karena dia udah berapa game week berturut-turut cetak gol dan assist juga. Ditambah lagi juga dia kemarin di FA Cup ya, dia sempat cetak 1 gol juga ya, dengan berkat asisnya si Lukman kemarin. Sementara di 4 game week terakhir di Premier League dia itu udah main 2 kali. 2 kali ini karena ada 2 match yang dipospon ya. Barusan juga Leicester sama Everton juga dipospon karena Leicester ada masalah injury sama COVID ya. Dan dari 4 game week terakhir si Madison ini udah cetak 1 gol dan 1 assist. Shot in the box-nya betul 4 dan XG per 90 itu 0,54 dan expected assist-nya 0,16. Menurut gua expected goal 0,54 itu cukup bagus untuk seorang midfielder ya. Dan gua kemarin sebenarnya nggak nonton Leicester lawan Watford kemarin di FA Cup, tapi gua nonton replaynya, nonton highlightnya. Menurut gue Madison ini walaupun di atas kertas itu dia sebagai gelandang serang ya, sebagai CAM, tapi kalau attacking dia sebagai second striker gitu ya, di belakangnya Lukman kemarin kalau gue lihat, karena dia suka bikin late run gitu ya. Jadi dia masuk ke kotak penalti setelah si Lukman masuk, dan dia menyambar bolanya dan sering menghasilkan gol dari situ gitu prosesnya. Menurut gue Madison penting untuk kita miliki di double game week 22 karena Madison tuh pemain yang lagi on form banget. Tapi menurut gue yang kurang dari Madison itu adalah dari segi fixture-nya ya. Karena dari segi fixture memang si Leicester itu bagus untuk di game week 22, tapi setelahnya susah ya, jadwalnya dari game week 23 sampai game week 27. Ada Brighton, Liverpool, West Ham, Wolves, dan Chelsea. Dan gue sih nggak yakin ya gue akan mempertahankan dia untuk let's say 3 game week gitu ya. Menurut gue setelah Brighton pun kalau gue punya, gue akan jual dia. Dan selain itu, selain masalah fixture, menurut gue masalah lain itu ada di masalah COVID ya dan injury. Leicester kemarin postpone lawan Everton karena masalahnya mereka kekurangan pemain akibat cedera dan COVID ya. Dan kemarin di FA Cup pun cadangannya pun nggak full. Dia cuma punya 6 atau 7 pemain gitu di cadangan, dan itu pun pemain akademi ya, pemain muda, dan pemain tersebut nggak terregister di Premier League, makanya nggak bisa main, nggak bisa ikut sertakan gitu. Makanya kemarin Leicester versus Everton itu dipospon gitu. Dan ada kemungkinan di game week 22 nanti entah Burnley atau Tottenham yang kena postpone, kemungkinan Premier League siapa namanya si Leicester itu akan postpone juga salah satu match lawan Burnley atau Tottenham nanti. Ya itu yang gue takutin sih, game week 22 untuk Leicester malah nanti jadi single game week gitu, karena berbagai masalah COVID dan injury gitu ya. Tapi walaupun gitu menurut gue Madison tetap jadi aset yang paling bagus dari Leicester sih. Dan next itu adalah Ademola Lookman. Lookman ini midfield harga 6 juta dan sekarang ownership-nya masih sedikit banget, 0,5%. Dia di Premier League itu udah main 2 kali. Sekali itu dia dari cadangan, dan dari 2 game itu dia udah cetak 2 gol, termasuk kemarin lawan City ya. Assist 0 dan shot in the box itu 2. XG per 90 itu 0,44 dan expected assist-nya itu 0,11. Menurut gua Lookman ini menjadi pemain yang menarik karena Lookman udah
dua game week ya, dua pertandingan kalau nggak salah dia dipasang sebagai striker gitu ya. Eh, gue lupa di Premier League dia main di mana, tapi yang jelas di Watford kemarin di FA Cup dia dipasang sebagai striker dan dia membuahkan 2 assist ya, untuk golnya si Madison sama si Barnes ya kalau nggak salah gitu. Tapi masalahnya sama juga Lukman, itu antara apa namanya fixture yang kayak Madison tadi dan COVID juga dari Leicester. Dan si Lukman ini memang kan aslinya bukan striker ya, tapi dia itu winger gitu. Dan masalahnya di Leicester itu masih ada Daka yang kabarnya bakal bisa main lagi nggak lama lagi gitu ya. Jadi si Patson Daka yang namanya itu dia bisa, kemungkinan dia bisa main next game week. Dan kemungkinan kalau si Daka main, Lukman nggak akan jadi striker lagi, tapi kemungkinan bakal digeser ke sayap kiri kemungkinan ya, atau di sayap kanan gitu. Dan ini menjadi nilai minus untuk Lukman, karena kita kan kalau misalkan kalian mau beli Lukman itu pastinya tergiur karena dia dimainin sebagai striker ya. Tapi kalau udah dia digeser ke sayap, pastinya nilai tambahnya bakal kurang gitu ya. Jadi kayak midfielder biasa aja gitu. Tapi menurut gua Lukman layak kalau kalian lagi free hit gitu ya, layak dimasukin. Tapi sekali lagi Leicester ini rawan postpone ya, makanya agak-agak ngeri juga untuk punya dua pemain Leicester di tim kalian gitu. Tapi menurut gua Lukman jadi pemain diferensial yang oke juga. Dan next itu Lucas Moura masih di midfield. Dia harganya 6,5 juta dan sekarang ownership-nya itu 4,6%, masih termasuk diferensial. Gue sendiri punya dia ya, si Lucas Moura. Si Moura ini di Premier League dari 4 game week terakhir udah main 4 kali, dan 2 kali dia dari bench ya. Dan dari 4 pertandingan itu dia cetak 1 gol, 2 assist, shot in the box-nya 6, XG per 90 0,40 dan expected assist 90-nya itu 0,54. Untuk Moura sendiri, menurut gua Moura itu lebih ke pemain yang kreatif ya, karena dia sering mencari peluang, sering menciptakan peluang kecil ataupun besar ya untuk Spurs gitu. Spurs tanpa Moura menurut gua jadi buntu banget gitu, karena gua kemarin sempat nonton siapa namanya Spurs lawan Watford kalau nggak salah ya, yang Moura absen waktu itu dan dia baru main di babak kedua. Kalau nggak salah sih pas lawan Southampton ya, waktu itu si Dele Alli yang dimainin. Itu buntu banget, bosenin banget Spurs main, tapi ketika Moura masuk mulai berjalan penyerangannya gitu. Dan kemarin pun di FA Cup si Spurs sempat ketinggalan 1-0 sama Morecambe ya, dan akhirnya di babak kedua Moura dimasukin dan akhirnya ke balap jadi 3-1. Jadi Moura memang menjadi salah satu motor serangan Spurs gitu ya. Dan ditambah lagi Son absen, menurut gua dengan nggak adanya Son bakal menjamin menit bermainnya Moura ya. Jadi gua cukup pede dengan tidak adanya Son, si Moura bakal main di dua double game week ini di lawan Arsenal plus Leicester ini ya. eh untuk Moura sendiri menurut gua menjadi diferensial yang bagus. Dan mungkin kalau kalian free hit, Moura bisa dimasukin untuk sebagai PAN ya, karena Moura ini sebenarnya kurang konsisten performanya, tapi definitely bisa membawa perubahan bagi Spurs gitu. Menurut gua kita bisa berharap realistis itu di lawan Leicester ya, si Moura bisa attacking return, karena di lawan Arsenal walaupun di home menurut gua masih agak sulit, tapi bukan nggak mungkin siapa Moura bisa attacking return lawan Arsenal, karena Arsenal pun ditinggal Partey itu jadi ancur-ancuran, plus si Granit Xhaka juga lagi COVID ya, dan kemarin pun kelihatan banget jelas hasilnya, dampaknya bagaimana si Arsenal tanpa dua pemain itu. Kemarin pun di di FA Cup kalah sama Nottingham Forest 1-0. Dan menurut gua
chance Arsenal untuk menang di away lawan Spurs itu makin berkurang lah ya. Kayaknya menurut gua sih 60-40% gitu. Jadi Mora menurut gua bisa diandelin sih. Dan next gue mau bahas striker kali ini, yaitu yang pertama Harry Kane. Harry Kane ini harganya 12,2 juta dengan ownership 10,2%, masih termasuk diferensial ya. Si Kane sendiri itu dari 4 game terakhir dia udah main 4 kali, 4-4-nya starter, dan dia udah cetak 3 gol, assist 0, shot in the box 14, XG per 90 0,74 dan expected assist-nya 0,18. Si Harry Kane ini gue agak overlook sama dia ya, karena gue terlalu menyepelekan dia dari game week pertama gitu. Nah, dari game week pertama memang kita tahu Kane nggak perform, tapi nyatanya dari 4 game week terakhir dia ternyata udah cetak 3 gol beruntun ya. Cuman di pertandingan terakhir aja dia nggak cetak gol. Tapi menurut gue dengan Kane bisa konsisten cetak gol itu udah nilai yang bagus banget ya, udah sebuah hal yang bagus banget untuk striker, karena striker sekarang sulit ya, nggak banyak pilihan dan nggak banyak yang gacor juga. Dan Kane juga selain di Premier League dia cetak gol, dia juga kemarin di FA Cup sempat cetak 1 gol juga ya, lewat dari dia main dari cadangan, akhirnya dia menyumbang 1 gol. Dan Harry Kane menurut gua bisa jadi penggantinya Salah ya, tapi memang untuk itu kalian harus downgrade Salah dan upgrade striker kalian ke Kane gitu. Jadi harus dilakukan dengan 2 langkah gitu ya, nggak bisa 1 langkah. Tapi menurut gua Kane untuk di double game week ini cukup bagus, karena secara rekor si Kane itu lawan Arsenal sering cetak gol ya. Apalagi di home, dan lawan Leicester kita tahu Leicester defense-nya nggak bagus. Mungkin Kane bisa cetak gol juga lawan Leicester. Dan menurut gua Kane bisa menjadi kandidat kapten juga, dan kalau gua punya Kane ya nanti, kemungkinan sih gua akan kapten dia ya, walaupun nanti lawan Arsenal juga mungkin agak berat kaptenin pemain yang lawan Arsenal, tapi ya harus objektif juga. Tapi memang secara fixture Spurs nggak begitu bagus, karena setelah game week 22 dia melawan 2 tim berat ya. Let's say 3 lah tambah Wolves ya, karena Wolves itu lumayan sulit juga ditembus pertahanannya. Tapi menurut gua Harry Kane tetap layak dibeli untuk di double game week 22. Dan setelah Harry Kane gue mau bahas striker lain, yaitu Ronaldo. Ronaldo yang menjadi pesaingnya Kane nanti di double game week, karena bakal adu-aduan nanti siapa yang bakal outscore siapa gitu ya. Ronaldo sendiri itu harganya sekarang 12,5 juta, dengan ownership 31,5%, udah banyak ya. Mungkin dia jadi template player untuk di double game week 22 ini. Si Ronaldo sendiri dari 4 game terakhir udah main 3 kali, gol sekali, assist 1, dan shot in the box itu 8, dan XG per 90 0,48, dan expected assist-nya itu 0,08. Menurut gua yang gue suka dari Ronaldo itu murni jadwalnya ya, jadwalnya MU untuk long term itu bagus banget. Dia di 6 game ke depan nggak melawan tim besar, nggak melawan Big Four. Mungkin yang paling susah menurut gue West Ham ya, tapi West Ham kita tahu sendiri apa namanya, nggak susah untuk membobol West Ham ya, karena defense-nya juga nggak begitu bagus. Dan untuk replacement-nya Salah, Ronaldo menurut gue bisa menjadi pilihan juga, malah yang ideal ya gitu, karena Son juga cedera gitu. Mungkin Ronaldo bisa jadi penggantinya Salah, karena apa namanya, harganya pun nggak begitu jauh ya. Dan Ronaldo sendiri juga bisa menjadi opsi kapten juga untuk di double game week 22, karena lawannya pun nggak begitu berat ya, lawan Aston Villa dan Brentford. Tapi lagi-lagi ini laga away, dan kita tahu semua MU lagi moralnya lagi menurun, ruang ganti lagi nggak sehat, dan ini pastinya akan mempengaruhi performa tim ya. Dan kita lihat aja sih nanti MU bakal bagaimana main di FA Cup ya. Gua ini rekam di hari Selasa jam 1 ya.
nanti MU main jam 3, kayaknya gue bakal nonton MU main gitu ya, mainnya bagaimana, bakal bagus apa enggak gitu. Karena kalau bagus, ini bisa menjadi plus point untuk kita untuk membeli aset MU ya gitu ya. Dan ya overall sih Ronaldo bagus sebagai pemain premium, tapi menurut gua kalau kita bandingin sama Kane, memang secara fixture lebih bagus Ronaldo, tapi secara performa dari 4 game terakhir setelah gue bandingin itu ternyata Kane jauh lebih bagus ya, lebih menyerang, lebih banyak shot, dan ya secara grafik lebih besar si Kane gitu. Kalian bisa lihat, nanti gue put it somewhere gitu ya di screen gitu, kalian bisa lihat bedanya bagaimana. Dan kalau gue suruh pilih Ronaldo atau Kane, gua sih lebih pilih Kane ya, karena kalau gua pribadi sekarang gua main FPL itu lebih short term ya, karena banyaknya COVID, jadi menurut gua agak wasting time untuk untuk planning jangka panjang ya, karena kita nggak tahu di masa depan bakal postpone lagi atau enggak gitu, kita nggak bakal tahu. Jadi yang jelas-jelas aja gitu ya. Secara statistik sih memang lebih bagus Kane, tapi memang lebih secara fixture lebih bagus Ronaldo. Dan kalau kalian lebih pilih mana, Ronaldo atau Kane? Oke, mungkin segitu aja video gua kali ini. Next gue mau bahas review tim gue untuk di Game Week 21 ya, setelah Everton nggak main karena postpone. Jadi di tim gue sendiri itu sisa pemain West Ham 3, dan ya gue bakal review West Ham bakal gimana, karena Bowen itu gue tipe kapten ya, semoga aja dia main dan cetak gol. Dan ya, gue FPL Jon Snow, jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa kalau kalian suka video ini. Dan juga komentar di bawah ya kalau kalian punya pertanyaan seputar FPL. Dan gue FPL Jon Snow, and I see you on the next video. Bye.